Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengalami Kasih Bapa. Mazmur 103 ayat 13 berkata, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Saudara sekalian, kita tahu Tuhan adalah Bapa sorgawi. Dia adalah pencipta yang penuh kasih. Dia memelihara kehidupan umatnya. Kisah Rasul 14 ayat 17 berkata bahwa Allah menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Inilah pemeliharaan Allah secara umum kepada umat manusia. Tetapi lebih khusus kepada orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan bukan hanya memelihara, Dia juga menyelamatkan umat yang berdosa. Saudara, Tuhan rela mengorbankan dirinya supaya kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dulu menganggap kasih itu berbentuk jantung hati. Tetapi ternyata kasih itu berbentuk salib. Karena bukti kasih Allah yang terbesar adalah ketika Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Nah saudara, kasih Bapa sorgawi yang telah dinyatakan ini harus dialami dalam kehidupan kita secara pribadi. Tapi juga di dalam keluarga kita. Sebab bila kita mengalami kasih Bapa sorgawi, kita bisa menyalurkan kepada orang lain. Kita bisa meneladani kasih Bapa sorgawi itu. Sehingga akhirnya kalau menikah kita bisa menjadi pria yang sungguh-sungguh baik kepada istrinya. Mengasihi dengan segenap hati. Dan kalau kita menjadi bapa, orang tua, maka kita juga bisa menjadi orang tua atau bapa yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kenapa bisa? Karena kita melihat keteladanan Bapa sorgawi yang sangat bertanggung jawab. Nah, saya yakin bahwa peranan Bapa dalam keluarga sangat penting. Kalau Bapa tidak berperan di dalam keluarga, Bapa yang mengabaikan keluarga, tidak berfungsi, ini akan menimbulkan masalah serius dalam kehidupan orang-orang di dalam keluarga itu. Saya membaca data, 63% remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga yang tanpa Bapa. 70% anak yang putus sekolah itu merupakan anak tanpa bapa. 85% remaja yang dipenjarakan karena kasus kriminal itu juga berasal dari keluarga tanpa bapa. Selanjutnya 90% anak-anak yang lari dari rumah dan tidak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapa. Oh, ini data yang menyedihkan. Tapi ada satu data yang menggembirakan. Perhatikan ini baik-baik. Keluarga yang tinggal di lingkungan kriminal, namun orang tuanya hidup rukun dan bapaknya berperan dengan baik. 90% anak-anak yang lahir dari keluarga itu tidak terlibat kenakalan remaja. Ini menunjukkan apa? Peranan Bapa sangat penting. Dan kalau kita mengalami kasih Bapa sorgawi dalam hidup kita, kita bisa menjadi Bapa yang menyalurkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah saudara sekalian, Bapa itu harus berfungsi setidaknya di dalam 5 hal ini. Supaya gampang kita mengasumsikannya seperti organ tubuh manusia. Bapa yang pertama harus jadi otak yang merencanakan. Kedua, dia harus berfungsi seperti mata yang bisa melihat, punya visi ke depan. Dia harus menjadi seperti hidung yang mencium bau, mendeteksi sesuatu yang membahayakan atau tidak baik. Lalu yang keempat, dia juga harus seperti lidah yang bisa berkata-kata, mengucapkan hikmat. Dan yang kelima, seorang bapa juga harus seperti telinga yang bisa mendengarkan. Baik, kita akan melihat satu persatu. Bagaimana Bapa Surgawi melakukan 5 aspek ini dan kita juga harus belajar memiliki sifat itu. Kalau saudara sudah berkeluarga, saudara bisa segera mempraktekannya. Kalau saudara masih lajang belum menikah, saudara sungguh-sungguh harus berusaha
untuk berperan di dalam hal tersebut. Dan kalau saudara mau wanita yang mau menikah, temukanlah orang yang punya ciri ini. Dan kalau saudara seorang anak, kita juga harus punya respon yang baik dan benar kepada Bapa kita. Saudara, yang pertama, Bapa itu merencanakan seperti otak yang merancangkan segala sesuatu. Nah, Bapa Surgawi merencanakan keselamatan bagi kita. Bahkan dia rela mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menggantikan kita manusia berdosa. Ingatkah saudara, satu kali Abraham pernah diminta oleh Tuhan menyerahkan anaknya Ishak. Dan ternyata Tuhan menemukan Abraham lebih mengasihi dia dibandingkan mengasihi anaknya. Dan ini sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Dan ketika Ishak sudah diikat dan siap untuk dibunuh oleh Abraham, Tuhan berkata, "Cukup Abraham, jangan kau bunuh anakmu. Aku sudah tahu hatimu. Lihat di semak belukar ada domba yang tersangkut, yang kemudian engkau bisa ambil dan persembahkan." Mungkin Abraham akan berkata begini kepada Tuhan, "Aduh Tuhan, hatiku hampir copot karena aku harus membunuh anak kandungku sendiri. Tapi syukurlah akhirnya nggak jadi." Tapi lain kali Tuhan, kalau saya boleh usul, kalau Tuhan bercanda sama saya, jangan keterlaluan banget lah. Aduh, saya sakit jantung nih. Tapi Bapak akan bilang gini, "Kamu pikir aku bercanda?" No, aku ingin kamu tahu hatiku. Betapa sakitnya mengorbankan anak yang tunggal bagi keselamatan yang lain. Karena satu kali, pada waktu Yesus disalib, tidak ada domba yang tersangkut di semak belukar yang bisa menggantikan posisi Yesus. Dan Bapa harus mempersembahkan itu untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Itulah kasih Bapa yang tanpa batas. Bapa merancangkan keselamatan bagi kita yang percaya kepada korban penebusan Kristus. Nah, kalau kita mengalami hal ini, kita harus mengaplikasikan di dalam keluarga. Bapak juga adalah pribadi yang harus merencanakan yang terbaik bagi keluarganya. Punya planning. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara tidak membuat rencana, engkau sebetulnya sedang merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Seorang pria kalau sudah menikah, dia harus belajar membahagiakan istrinya. Ya, percayalah, happy wife, happy life. Semakin bahagia istrimu, semakin bahagia hidupmu. Kalau istrimu tidak bahagia, habis hidup lo. Karena itu belajar membahagiakan istri. Saudara tahu kenapa kadang-kadang ada pria-pria suka marah-marah di dalam keluarganya? Karena perutnya kosong. Karena itu kalau istri ingin membahagiakan suami, masak yang paling enak. Kalau nggak bisa masak, beli makanan yang enak yang disukai oleh suamimu. Lalu dampingi dia makan. Suamimu pasti akan bahagia. Tetapi saudara tahu kenapa banyak wanita dalam keluarga yang marah-marah? Bukan karena perutnya kosong, tetapi karena dompetnya yang kosong. Jadi supaya istri bisa lebih bahagia, suami-suami kasih uang jajan yang lebih banyak kepada istrimu. Happy wife, happy life. Jadi seorang pria, seorang bapak harus merancangkan bagaimana dia bisa mengatur keluarganya. Dia juga tentu harus memikirkan anak-anaknya. Memikirkan pendidikannya, memikirkan pekerjaannya, memikirkan pasangan hidupnya. Saya dan istri dikaruniai Tuhan 3 orang putri. Saudara, dan pada waktu mereka masih kecil, saya dan istri sudah menabung, menyisihkan uang. Walaupun waktu itu penghasilan kami sangat terbatas, pas-pasan. Tapi kita memaksakan diri untuk menabung dalam bentuk asuransi pendidikan untuk anak-anak. Sehingga 3 anak kami akhirnya bisa belajar di Australia, saudara. Nah, ada orang bilang, wah enak ya Pak Rubin bisa nyekolahkan anaknya ke luar negeri. Saya tidak menutup bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Tetapi pada awal pernikahan kami sudah menabung, saudara. Sudah mengeluarkan uang untuk asuransi pendidikan. Karena apa? Ada planning untuk memikirkan yang terbaik bagi anak-anak. Nah, bila Bapak mengabaikan tanggung jawabnya di dalam keluarga, keluarga bisa terluka. Nah, karena itu seorang bapak punya rencana. Seperti Bapa Surgawi merencanakan keselamatan buat kita, kita harus merencanakan yang terbaik bagi keluarga kita. Nah, bagaimana dengan anak?
Anak juga harus belajar menghormati orang tuanya. Kalau orang tua sudah memikirkan yang terbaik, sikap respek, penghargaan mesti ada di dalam diri anak tentunya. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Kalau saudara rajin ke gereja, ngaku diri Kristen, tapi nggak hormat sama orang tua, engkau sebetulnya melanggar perintah Tuhan. Ada 10 perintah Tuhan. Hukum 1-4 itu mengatur relasi dengan Tuhan secara vertikal. Hukum 5-10 mengatur relasi secara horizontal yang diawali dengan kalimat, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kalau engkau hormat kepada ayahmu dan ibumu, bahagia dan panjang umur Tuhan janjikan kepadamu. Tapi kalau engkau tidak hormat, walaupun saudara pinter, gelar berderet, tetapi pintu berkat tertutup bagimu. Jalan-jalanmu bukan jalan-jalan yang baik dan benar. Karena itu kalau ada yang punya pemberontakan, ada hal yang selama hari-hari ini menyebabkan pertikaian dengan orang tua, segera minta maaf, segera bereskan. Hormati orang tua. Mungkin saudara bisa tidak sependapat dengan beberapa pemikiran dari orang tuamu, tapi engkau tidak boleh kehilangan respek kepada mereka, karena orang tua adalah wakil dari Allah bagi anak-anaknya di bumi ini. Yang kedua, saya melihat Bapak itu harus seperti mata yang bisa melihat ke depan. Dia bisa memberi visi. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, kita berkata, "Sebab aku, Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat ini ditujukan kepada orang-orang Israel ketika mereka menjadi budak selama 70 tahun di Babel. Dalam kondisi tidak nyaman itu, Tuhan ingin menguatkan hati mereka supaya mereka punya pengharapan ke depan, tidak berputus asa. Maka Tuhan berkata, "Aku tahu masa depanmu adalah masa depan yang cerah, yang penuh dengan pengharapan." Ini menyebabkan orang Israel tidak boleh berputus asa dan selalu memiliki pengharapan di tengah kesulitan. Lihat, Bapa Surgawi selalu memberikan visi yang indah bagi orang yang percaya. Nah, di dalam keluarga, seorang bapak juga harus membuka wawasan atau visi bagi anak-anaknya. Dia harus memberikan pengharapan, hope. Sehingga misalnya ketika anaknya kecewa, putus asa, ketika apa yang dia inginkan tidak menjadi kenyataan, orang tuanya harus mengencourage mereka sehingga mereka selalu mendapatkan kekuatan. Orang tua juga memberikan arahan untuk masa depan si anak, sehingga si anak bisa berjalan pada jalan yang benar. Saudara, kita berkata, tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Amsal 29 ayat 18. Hidup kita tidak akan punya arah yang jelas kalau tidak ada mentor. Dan yang paling penting adalah orang tua yang memberikan arahan, memotivasi, mendorong kita untuk meraih masa depan yang gilang gemilang. Dan Tuhan mau kasih Bapa Surgawi itu mengalir dalam hidup kita dan kita bisa bagikan kepada keluarga. Tanamkan juga iman kepada Kristus di hati setiap anak kita. Karena orang yang percaya kepada Yesus punya hari depan yang baik. Bahkan punya masa depan yang kekal selama-lamanya. Bukan hanya untuk hidup kini dan di sini, tetapi sampai ke dalam kerajaan sorga kelak. Nah sekarang, bagaimana tanggung jawab anak? Seorang anak tentu harus beriman kepada Kristus dan rencananya yang indah yang juga dibagikan oleh Bapa kepadanya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka perkara-perkara baik akan terjadi di dalam hidup saudara. Karaktermu akan menjadi seperti Kristus. Dan Tuhan juga akan memelihara saudara di dalam masa-masa sulit apapun. Karena itu, kalau kita punya visi ke depan, sebesar apapun masalahnya termasuk pandemi COVID ini, tetap kerjakan perkara besar. Tetap ulet karena di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Haleluya.
Yang ketiga, saudara sekalian, Bapa itu harus seperti hidung yang bisa mendeteksi, mencium bau. Nah, kita lihat Bapa Surgawi adalah Bapa yang luar biasa. Dia sering kali mencegah anak-anaknya dari hal yang buruk. Ketika orang Israel berjalan menuju tanah Kanaan, Tuhan memimpin lewat tiang awan dan tiang api. Tiang ini selalu berjalan di depan, memberikan direction, arahan kepada orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka dikejar oleh musuh, orang Mesir, ada bahaya. Itu tiang apinya mundur. Bukan jalan di depan, tapi mundur paling belakang, menghalang-halangi orang-orang Mesir itu sehingga tidak bisa menangkap orang Israel. Betapa Bapa Surgawi penuh dengan kasih. Dan kalau saudara berdoa, seringkali Tuhan menjawab tidak. Kenapa? Tuhan menjawab tidak kepada doamu bukan karena dia kejam. Justru karena dia mengasihi saudara. Saudara meminta sesuatu yang bukan kehendaknya. Bukan yang terbaik. Kata tidak itu berarti untuk menyelamatkan. Seperti seorang anak yang lari kejar layang-layang di tengah jalan. Bapak atau ibunya akan berkata, tidak, jangan. Apakah ayahnya kejam? Tidak. Ayahnya justru mengasihi anak itu supaya tidak mengalami kecelakaan. Nah, Bapak di dalam keluarga juga harus belajar peka terhadap kondisi anak. Memperhatikan body language, bahasa tubuh anak. Ngerti perasaan walaupun anak itu belum mengungkapkan dengan kata-kata. Nah, ini Bapak yang luar biasa, saudara sekalian. Saya teringat ada seorang bernama Bob Pierce, sangat sukses dalam pelayanan. Dia adalah pendiri dari lembaga World Vision International, sebuah lembaga pelayanan sosial Kristen yang sampai hari ini berdampak positif di ratusan negara di dunia. Tetapi karena Bob Pierce terlalu sibuk, jarang ada di rumah, akhirnya terjadi kegoncangan di dalam keluarga. Istrinya minta cerai. Bahkan anaknya pada waktu ngalami tekanan, kesulitan dalam hidupnya, dia telepon papanya. Papanya masih ada di luar negeri. Dia bilang, kamu tunggu aja, nak, bulan depan baru papa pulang. Dan apa yang terjadi? Anaknya mati bunuh diri, saudara. Bayangkan, orang bisa sukses di dalam pelayanan, tetapi apa artinya kalau keluarganya berantakan? Nah, karena itu Bapak juga harus seperti hidung yang bisa mencium bau. Kalau ada gelagat yang tidak baik di dalam diri anak, air muka yang berubah, biar kita peka terhadap keadaannya. Nah, kalau begitu sikap anak bagaimana? Anak tentu harus diarahkan oleh orang tuanya. Ada hal-hal yang ketika anak minta lalu orang tua bilang tidak, jangan dipaksa. Sebab memaksakan kehendak diri sendiri menentang orang tua akan merugikan hidup kita. Saudara, kalau Tuhan bilang tidak, itu demi kebaikan saudara. Kalau orang tua juga bilang tidak kepadamu, bukan berarti dia kejam. Mungkin dia melihat sesuatu yang membahayakan hidup saudara. Ini kadang-kadang ya, ada anak muda kalau doanya kan suka maksa Tuhan. Tuhan, jika dia jodohku, jodohkanlah kami. Jika dia bukan jodohku, jodohkanlah kami juga. Tapi jika benar-benar dia bukan jodohku, ya udah Tuhan saya ngalah. Tapi tolong ya Tuhan, pilihkan orang lain yang wajahnya persis dia, sifatnya persis dia, semua-muanya mesti persis dia. Dan kalau Tuhan merasa sulit menemukan orang yang persis seperti dia, ya udah yang gampang aja deh Tuhan, dia aja deh. Lah ini maksa Tuhan, saudara sekalian. Saudaranya akan nanggung akibatnya. Tapi biarlah kita taat kepada kehendak Bapa Surgawi dan juga melalui tuntunan orang tua. Yang keempat, Bapa itu harus seperti lidah yang mengucapkan hikmat. Ketika kata-kata keluar, aliran air kehidupan yang mengalir. Saudara, kita ini mengetahui isi hati Bapa Surgawi karena dia berfirman kepada kita. Kita bersyukur kalau kita banyak mendengar firman, membaca firman, karena kita akan tahu isi hati Tuhan. 2 Timotius 3:16 berkata bahwa firman Tuhan itu berfaedah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya kita ngerti isi hatinya Tuhan dan kita hidup lurus di hadapan Dia. Nah, kalau Bapa Surgawi berfirman, berkomunikasi dengan kita. Di dalam keluarga seorang Bapa juga harus mengkomunikasikan pikiran dan isi hatinya kepada istri, kepada anak-anaknya. Jangan cuma diam saja.
Ada bapak di rumah, jarang ngomong. Kalau ditanya oleh anaknya, mungkin dia lagi baca koran atau nonton TV atau lihat YouTube, dia cuma bilang, Pak, gini, boleh nggak Pak saya kalau gini-gini nih? Wah, kan celaka saudara sekalian. Kalau punya orang tua yang jawabnya cuma bisa begitu. Bagaimana anak tahu isi hati dari orang tua kalau jarang berkomunikasi? Ya, saya harap tidak ada bapak yang ingin anaknya belajar ilmu kebatinan. Artinya mengerti apa yang ada di dalam batinnya. Kan harus dikomunikasikan. Sehingga orang tahu pikiran kita gimana, hati kita gimana. Nah, dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita mengajarkan firman. Tuhan ingin agar kita memberikan nasihat. Dan ini sangat baik bila kita bisa lakukan di dalam mesbah keluarga. Pada masa pandemi ini banyak orang harus ibadah pun di rumah. Wah, banyak orang bingung karena semua selama ini kan dilakukan pelayanan rohani oleh pendeta. Tapi ada manfaatnya loh. Ada nilai positifnya pandemi ini. Orang kembali ke rumahnya dan bapak harus sadar bahwa dia adalah imam di dalam keluarga. Kalau saudara sepupu kita itu saudara yang perempuan mau nikah, dia mengharapkan calon suaminya itu bisa menjadi imamnya. Artinya bukan sekedar pinter kerja, pintar cari duit, tapi bisa membimbing keluarga lebih rohani. Lah, di dalam kehidupan orang Kristen juga mestinya demikian. Pria itu harus jadi imam di dalam keluarganya. Dan ketika seorang bapak bisa mengajak anggota keluarganya untuk duduk bersama di dalam mesbah keluarga, nyanyi lagu rohani, membuka Alkitab, sharing satu dengan yang lain, melakukan doa syafaat. Anak-anak jangan berontak, nggak mau ikut doa keluarga. Kita harus ikut serta sehingga ada kesatuan di dalam keluarga. Kita juga bisa mendengarkan arahan Tuhan lewat firman-Nya. Kita juga menyambut arahan orang tua, ayah kita, ibu kita. Supaya sungguh-sungguh hidup kita lurus. Nah, kalau ada di antara saudara yang belum mempraktekkan doa keluarga, ayo mulai. Mulai dari sekarang. Gimana ya kalau bapak nggak bisa jadi imam? Istri itu penolong, dia yang tolong supaya peranan ini bisa dihandle dulu oleh ibu. Lama-lama kalau sudah terbiasa nanti bapak kita dorong untuk melakukan fungsi ini. Gimana kalau orang tua belum mengadakan mesbah keluarga? Bisa dimulai dari anak. Ya, 1 anak, 2 anak, doa bersama-sama, nyanyi bersama-sama, dan kemudian ajak orang tua. Saya percaya bisa ada perubahan yang terjadi. Haleluya. Dan yang terakhir saudara sekalian, yang kelima, bapak harus seperti telinga yang mendengarkan. Mazmur 116 ayat pertama berkata, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tahukah saudara, Bapa Surgawi adalah Bapa yang baik. Salah satu wujudnya apa? Dia mendengar seru doa kita. Pada waktu engkau mengalami kesulitan, berdoa. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Dia akan mengabulkan doamu. Musa pernah berdoa, laut Tebrau terbelah menjadi 2. Daniel pernah berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Orang percaya kalau berdoa, kesembuhan akan terjadi. Kelepasan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Karena itu doa, karena kita punya Tuhan yang mendengar doa kita. Tahukah saudara, ada beda antara menyembah patung sama menyembah Tuhan. Kalau kita nyembah patung, kita bisa lihat patung, tapi patung nggak bisa lihat kita. Tapi kalau kita nyembah Tuhan, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan bisa lihat kita. Dan karena dia bisa lihat kita, dia bisa mendengar doa kita, dia bisa mengabulkan dan menolong kita. Haleluya. Nah, selanjutnya di dalam keluarga, Bapak juga harus belajar dari Bapak Surgawi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh anggota keluarga. Saudara-saudara, suami harus jadi pendengar yang baik. Istri juga harus belajar menjadi pendengar yang baik. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita 1 mulut dan 2 telinga? Supaya kita lebih suka mendengarkan, bukan hanya berkata-kata. Kalau yang satu ngomong, yang lain gak mau dengar. Yang satu bales,
Dan dia tidak mau dengar, ya ribut saudara sekalian. Jadi suami belajar mendengarkan kalau anakmu atau istrimu bicara. Istri juga jangan terus cerewet, ngomong terus. Dan kadang-kadang menyakitkan hati. Tapi belajar mendengarkan. Dan kalau anak pada masa pertumbuhan, itu memang suka nanya, apa-apa ditanya. Nah, berikan jawaban yang pas, jangan sekenanya. Saya ingat satu kali ada seorang ibu lagi sibuk dengan urusan kerjaannya, anaknya masih kecil datang dan bilang, "Mama, saya lihat rambut mama kok sekarang banyak putihnya." Ibunya ngejawab sekenanya aja. "Karena kamu nakal tahu, setiap kali kamu bikin satu kenakalan, rambut mama putihnya nambah satu." Tiba-tiba si anak bilang gini, "Oh begitu ya. Sekarang saya mengerti. Kenapa rambut nenek putih semuanya?" Oh pasti karena dulu mama nakalnya luar biasa kan. Wah mamanya bingung saudara sekalian. Karena apa? Dia ngasih jawaban yang tidak tepat kepada anak untuk pertanyaan itu. Karenanya ketika anak menanyakan sesuatu, bapak dan ibu harus membuka telinga, mendengar dengan baik. Mendengar keluh kesahnya, mendengar pergumulannya. Bahkan mendoakan dia supaya ada jalan keluar. Nah anak juga tentu harus berperan. Menyampaikan isi hati dan terbuka dalam komunikasi kepada orang tua. Jangan anak juga diam aja. Sampai ternyata ada masalah sudah besar. Baru orang tuanya tahu. Taunya juga dari orang lain. Anak juga harus belajar membuka isi hatinya. Saudara sekalian, saya percaya teladan kita yang paling utama adalah Bapa Sorgawi. Dan kalau kita bisa meneladani hal-hal yang baik dari Bapa Sorgawi, maka kita ketika menjadi Bapa, maka kita bisa melakukan hal yang baik bagi keluarga. Dan kalau engkau sebagai anak, engkau juga harus memiliki respon yang positif kepada orang tuamu. Kalau anak menghormati orang tua, bapak dan ibu menjadi teladan bagi anak-anak. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Nah saudara sekalian, karena itu mari kita melakukan peran kita juga sebagai seorang bapa yang baik. Yang pertama, bapa harus seperti otak yang merancangkan yang terbaik bagi keluarganya. Yang kedua, bapa harus seperti mata yang punya visi, bisa melihat ke depan, masa depan yang indah. Yang ketiga, bapa harus seperti hidung yang mencium bau, mendeteksi hal-hal yang buruk yang merugikan keluarganya dan menghindarkan keluarganya dari hal tersebut. Bapak juga harus seperti lidah yang mengucapkan kata-kata yang mengencourage, kata-kata yang menguatkan, kata-kata hikmat, bukan kata-kata kasar, kata-kata yang memedihkan hati. Dan Bapak juga harus seperti telinga yang rela mendengarkan keluh kesah dan apapun yang disampaikan oleh keluarga. Saya percaya anak-anak juga ketika memberikan respon yang baik kepada orang tua, damai sejahtera Tuhan akan berikan. Dan saya harap engkau juga mengalami kasih Bapa Sorgawi yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami bisa terima pada hari ini. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang memberikan provision kepada kami. Menyediakan yang terbaik. Bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga menyediakan keselamatan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau memiliki relasi yang baik antara bapa dan anak. Sehingga di dalam keluarga sungguh-sungguh tercipta keharmonisan, kebahagiaan. Kalau ada di antara kami yang rindu berdoa untuk keluarganya supaya dipulihkan. Dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan menjamah kami. Sehingga kami bisa mendapatkan pemulihan bagi keluarga. Berkati jemaat ini ya Tuhan, kiranya makin bertumbuh dan bertambah. Bahkan pada masa pandemi sekalipun iman kami tetap berkobar di dalam Kristus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.